Oke, friend, ketemu lagi dengan Pak Pres dari channel Tiket Masuk. Ya, yang punya tiket boleh masuk, yang nggak punya tiket boleh masuk juga, dan boleh nonton juga. Oke, channel ini tercipta sebagai perantara pelega rasa penasaran kalian. Dan kali ini Pak Pres bakal lanjut bahas alur cerita Snowpiercer episode ketiga dan keempat. Ya, nggak usah banyak kata pengantar, langsung aja kita geragas ya, friend ya. Oke. Episode kali ini dimulai dari ruang drawer atau ruang pengawet. Terlihat ada Dr. Big Show lagi merawat anak Layton. Dan sedikit penjelasan bahwa di Snowpiercer ada sebuah chip yang jadi barang berharga, friend. Karena setiap orang punya akses buat masuk gerbong di tiap kelasnya. Enak banget lah pokoknya. Masuk sana sini nggak perlu orang dalam. Saking berharganya nih, friend. Bahkan sampai jadi taruhan judi. Mungkin lama-lama chipnya jadi mahar deh kayaknya, friend ya. Cerita berlanjut dari tiba-tiba si Layton disuruh bangun dan kepalanya ditutup sama petugas kereta yang langsung dijedotin. Dan dibawa ke sebuah ruangan buat ketemu dengan Melanie Cavill dan petugas gundul. Ternyata si Layton mau disidang atas kelakuannya yang nyoba ngasih info ke orang-orang dari gerbong Tel. Obrolan berlanjut ke tugas Layton di kereta. Ia mencari pembunuh si Sunwise. Ternyata di Snowpiercer beredar narkoba bernama Chrono. Dan kemungkinan Sunwise ada keterkaitan dengan narkoba tersebut. Ya, Ren, balik lagi nih ya ke tur gerbong Layton dan si gundul Roche. Mereka pergi ke gerbong 3 nemuin petugas striker yang dicurigai berhubung dia salah satu pengedar Chrono juga. Nah, Pren, bener kan? Dia emang anak buah preman gerbong kelas 3. Lalu, Pren, Brewok dan Gundul melancong ke tempat Sarah. Karena menurut desas-desus yang beredar, Sunwise sempat pacaran sama Sarah. Otomatis lah, Sarah bakal jadi salah satu yang dimintai keterangan. Lagian, Sarah emang udah lama juga di gerbong kelas 3. Saat Papi Gimbal ngobrol sama petugas gundul, tiba-tiba datang si Till yang ngasih tahu bahwa Nicky Gannett udah bangun. Dan di waktu yang sama, Melanie dan Bean yang lagi memperbaiki kerusakan mesin akibat longsor di episode sebelumnya dapat telepon dari koki Jepang bahwa Nicky Gannett udah bangun dan kemungkinan Till bakal kesana bareng sama si Layton. Sesampainya di tempat Nicky dirawat, Layton dan Till melihat bahwa Nicky terlihat seperti pecandu yang lagi sakau Chrono. Tapi Dr. Big Show tetap bilang bahwa Nicky baik-baik aja. Tiba-tiba Melanie datang dan nyuruh si Gimbal dan Tomboy buat pergi dari ruangan. Se-icon friend, ada yang sedang ditutupi sama si Melanie Cavill. Kecurigaan mereka sedikit terbuka ketika Melanie sedikit menekan Dr. Big Show yang mukanya kayak orang yang lagi nahan boxing. Akhirnya si Big Show pun diinterogasi sama Layton dan Melanie. Saat Melanie lagi ngobrol sama si Big Show, Layton gak sengaja nemu potongan rambut si Miles and Miles alias anak Papi Gimbal. Gimbal pun ngamuk karena khawatir anaknya dimasukin ke laci. Akhirnya Melanie bilang bahwa Miles dapat beasiswa dan lagi belajar. Papa Gimbal pun nyamperin Miles dan bincang-bincang hangat pun terjadi. Tapi terhenti oleh gurunya yang ngajak makan malam. Melanie. Scene beralih ke Papa Gimbal yang lagi nego ke Melanie untuk bisa pulang ke gerbong Tel buat ketemu sama si Josie. Tapi Melanie bilang syaratnya Papi Gimbal mesti menyelesaikan dulu kasus tersebut. Layton gak sengaja lihat poster Fight Night dan dia pengen datang ke sana buat menelusuri jejak kasus tersebut. Sebelum Fight Night, Melanie nyiapin dulu audio pidato Mr. Wilford. Loh, kok jadi Melanie yang nyiapin? Kita langsung lihat suasana tempat pertarungan akan berlangsung. Penonton dari berbagai kalangan pun berdatangan dan bersiap mendengar pidato Mr. Wilford. Padahal cuma editan si Cimoy Montong, si Melanie. Best. Survive, survive,
survive. Kemudian Gimbal minta waktu sendiri buat nyamperin Sarah dan memberi arahan ke Teal untuk mengawasi preman gerbong kelas 3. Ternyata Gimbal diperhatiin sama keluarga Borju. Layton pun sampai di tempat Sarah. Dia dapat info nama preman tadi itu bernama Terrence. Dan Sarah ngasih cincin buat nyogok si Terrence. Kemudian terlihat Sarah bisik-bisik ke anak buah Terrence. Ternyata petugas striker lah yang nyamperin Layton sebagai suruhan Terrence. Layton akhirnya nyuruh Doi buat nyampein pesannya ke Terrence. Dan tiba-tiba terjadi keributan di aula pertarungan yang ternyata kejadian itu menghibur kaum Borjuis. Sedangkan Papa Gimbal dan anak buah si Terrence memanfaatkan kondisi itu buat pergi ke tempat yang enjoy buat ngobrol dan ngopi dan ngudut, friend. Gimbal pun ngobrol sama Terrence terkait kasus pembunuhan Sunwise. Lalu Layton pun memberikan cincinnya agar Terrence memberikan info lebih. Aha. Akhirnya Layton balik lagi ke aula pertarungan. Pas Layton mau memberi info update ke Melanie, Layton memberikan syarat bahwa dia harus diizinkan untuk ketemu Josie. Permintaan Layton pun dikabulkan. Josie dipanggil buat ketemu Layton. Tapi mereka cuma bisa ngobrol di lubang gerbang doang. Miles, you'd be so proud. He's in a class. Josie pun merasa tenang dan mereka akhirnya skidi papap untuk melepas rindu. Pas lagi nikmat-nikmatnya, Gimbal ditarik sama petugas. Dan saat ditarik, Layton ngasih clue setetes. Setetes, ya. Scene beralih ke tempat Nikki Gannett yang lampunya kedap-kedip kayak warung disco horor. Nikki melihat ada pembunuhan terjadi di luar ruangan. Wanjrot, friend. Ternyata pembunuh kejam itu adalah bodyguardnya Neneng Borju loh, friend. Serem ah, friend. Pindah lagi ya ke gerbong Tel. Josie kayak yang girang gitu sambil megang mulut. Yang ternyata dari dalam mulutnya ada titipan chip dari Layton pas tadi cipokan. Mantep kan, friend? Pak Pres lanjut lagi nih, friend, ke episode 4-nya. Keesokan harinya dimulai dengan Dr. Big Show yang nangis depan ruangan Nikki Gannett karena Nikki ditemukan dalam keadaan tak bernyawa dengan banyak luka. Mulai dari luka Modric hingga Lukaku Romelu. Di sisi lain, bodyguard Neneng Borju, sang pembunuh, sedang kabur-kaburan keluyuran di gerbong 3. Di tempat lain, akhirnya para pejabat Snowpiercer berkumpul merencanakan sweeping. Kemudian muncul mbak-mbak Katy Perry yang terlihat kecewa atas kinerja Melanie. Melihat keadaan itu, Om Gimbal memanfaatkan situasi untuk menambah relasi pemberontakan. Oke, friend. Kita melipir dikit ke gerbong ekor yang lagi ngumpul merencanakan penyelinapan dengan modal chip yang diberikan oleh Layton saat ciuman kemarin. Tibalah hari di mana orang ekor dipanggil untuk kerja. Josie pun ikut melancarkan rencananya. Josie bergerak. Dia ketemu sama cewek yang dulunya pernah diam di gerbong Tel dan menceritakan rencananya. We need you to make contact with him. One tail. Dan Josie pun kembali ke tempat awal dan bersiap untuk bekerja. Yes, berhasil, hore. Layton akhirnya sampai di gerbong mewah untuk menyelidiki kasus pembunuhan berantai sambil geragas makan sana-sini. Di sana Om Gimbal nemu petunjuk dari pengakuan Neneng Borju bahwa bodyguardnya yang bernama Eric tidak pulang semalam. Otomatislah, ruangan Eric mesti digeledah. Dan Layton Gimbal nemu barang yang dicurigai sebagai alat mutilasi Neneng Borju yang bernama LJ. Akhirnya Gimbal berhasil menggiring LG mengakui bahwa dia adalah dalang dari pembunuhan berantai tersebut. Lanjut ya, friend. Bukti dan clue pembunuhan mengarah kuat ke Eric. Eric pun dicari oleh petugas Snowpiercer. Kejar-kejaran terjadi antara petugas dan Eric hingga Eric menyandera koki Jepang karena merasa sudah terkepung. Eric berhasil kabur dan terpojok di gerbong mesin kereta. Akhirnya Eric berhasil diringkus dan dicincang oleh petugas elit Snowpiercer. Info kematian Eric sampai ke telinga keluarga Neneng Borju yang langsung pura-pura nangis di hadapan AA Gimbal.
Agimba ngasih kode ke Melanie. He died as a murderer. Dan Nenek Borju yang menjadi dalang pembunuhan berhasil diringkus. Sungguh tak dinyana, Melanie sang tirani Snowpiercer mencekok Layton dengan sake yang dioplos dengan obat tidur. Dan akhirnya Layton pun masuk ke laci pengawet tanpa dikasih boraks terlebih dahulu. Begitulah akhir dari cerita episode 3 dan 4. Seperti apa lanjutan dari cerita ini? Oke, friend yang punya tiket masuk silahkan saksikan di episode berikutnya beberapa hari lagi. Dan jangan lupa buat like, subscribe, komen, share, dan bunyiin loncengnya. Akhirnya cerita sudah tuntas. Adios, Jos Gandos, wassalam.